Timnas Indonesia dipastikan tak jalani pemusatan latihan TC panjang jelang hadapi Timnas Jepang. Para pemain pun akan berkumpul pada tanggal 11 November tahun 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 15 November tahun 2024. Jelang laga itu, Arya mengungkapkan kalau maksimal para pemain akan berkumpul H-4 sebelum pertandingan. Itu artinya, mereka akan mematangkan persiapannya melawan Jepang pada tanggal 11 November tahun 2024. Dipanggil mungkin H-5 atau mungkin H-4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi abis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Soal kesiapan, Arya menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan TC jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain Timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Kesiapan Timnas Indonesia, saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Gak ada TC-TC-an, jadi gak akan ada yang mengganggu liga. LIB gak diganggu apapun gak diganggu, terang dia. Setelah menghadapi Jepang, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda kembali bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu pasukan Hervé Renard itu di SUGBK pada tanggal 19 November tahun 2024. Arya menegaskan, PSSI menjamin keamanan dan kenyamanan dua tim tamu tersebut. Menurutnya kalau soal pelayanan, Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah pengalaman dalam menjamu tim tamu dengan baik. Untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia. Itu yang akan kita usahakan, tandas Arya. Shin Tae-yong mencoret 3 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Coret yang dimaksud di sini adalah, Shin Tae-yong disinyalir tidak memanggil lagi pemain yang sempat disertakan melawan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam Port FC, Jordi Amat JDT, dan Dimas Derajat Persib Bandung. Asnawi Mangkualam mengalami cedera setelah memperkuat Port FC pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Pesepak bola 25 tahun itu harus menjalani penyembuhan cedera hamstring selama 2 hingga 4 minggu. Menurut Transfermarkt, Asnawi Mangkualam diperkirakan pulih pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Namun, teramat riskan jika baru pulih dari cedera, ex-pemain PSM Makassar ini langsung dipanggil ke tim nasional. Bagaimana dengan Jordi Amat? Bek 32 tahun ini mengalami cedera engkel saat membela timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Akibat cedera itu, Jordi Amat belum tahu kapan akan comeback. Terakhir ada Dimas Derajat, dipercaya sebagai bomber Persib Bandung, penyerang 27 tahun ini gagal menggantikan peran David da Silva secara maksimal. Dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Dimas Derajat hanya mencetak 1 assist tanpa mencetak 1 gol pun. Bahkan minggu lalu saat Persib Bandung menjamu Lion City Sailor di matchday ketiga grup C AFC Champions 2, 2024-2025, ex-penyerang Persikabo 1973 itu terkena kartu merah karena menanduk kapten tim lawan. Lantas, siapa penggantinya jika nama-nama di atas tidak disertakan? Sandy Walsh praktis jadi pilihan tepat mengisi posisi Asnawi Mangkualam. Selain Sandy Walsh, Eliano Reijenders juga dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau memanggil Yakob Sayuri ke timnas Indonesia. Sementara Jordi Amat, penggantinya sangat banyak mulai dari JIZ, Rizky Ridho hingga Miss Hilgers. Belum lagi Justin Hubner yang mulai pulih dari cedera.
Bagaimana dengan pengganti Dimas Derajat? Sintayong dapat mengandalkan pemain depan yang ada sekarang seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk hingga Hoki Caraka. Egy Maulana Fikri yang baru saja mencetak hat-trick di laga Semen Padang vs Dewa United juga bisa diandalkan sebagai false nine atau penyerang palsu. FIFA tidak akan mengizinkan dua pemain keturunan berkualitas, grade A, ini untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga pertama, Timnas Indonesia akan langsung mendapat lawan yang sangat berat yakni Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Berselang 4 hari, skuad Garuda akan ditantang Arab Saudi yang baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini dan Hervé Renard. Jelang menghadapi dua laga tersebut, pasukan Sintayong dipastikan tak bisa diperkuat oleh 4 keturunan ini karena dilarang FIFA. Berikut dua pemain keturunan, grade A, yang dilarang FIFA untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rian Flamingo merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda, Eredivisie. Dia diketahui memiliki darah Indonesia, sehingga disebut-sebut bisa dinaturalisasi untuk memperkuat pasukan Sintayong. Akan tetapi, Rian Flamingo tidak bisa memperkuat timnas Indonesia khususnya untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Usut punya usut, darah Indonesia Rian Flamingo ternyata berasal dari sang buyut yang membuatnya tidak memenuhi syarat FIFA perihal naturalisasi. Pemain keturunan yang tidak diizinkan FIFA untuk bergabung dengan timnas Indonesia berikutnya adalah Mauresmo Hinoke. Pemain berposisi penyerang ini sebelumnya sempat direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri untuk dinaturalisasi. Namun, dia memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya sehingga kemungkinan batal dinaturalisasi PSSI. Dengan demikian, Mauresmo Hinoke senasib dengan Rian Flamingo yang tidak memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi.